yang dijelaskan oleh Pak Hasto benar juga, iya kan, bahwa presiden gitu mengarahkan, iya kan, agar KPK mentersangkakan Anies. Tetapi begitu ditersangkakan, nama Anies semakin terkenal, kan gitu kan? Makin ngetop dia ya? Makin ngetop saja Pak Jokowi yang sejak awal katanya tidak suka Anies calon, lalu bikin tangan lain agar yang Firly itu tidak diteruskan. Tapi Firly tidak diberitahu. Gitu. Jadi ini jalan menghambat, ini jalan terus. Pak Jokowi mengubah skenario tanpa memberitahu orang yang sudah diperintah, kira-kira gitu ya. Saya mendapat penjelasan, ternyata saya juga nggak tahu ada tangan lain. Saya sendiri kan mengumumkan, tidak ada kriminalisasi. Saya sudah ketemu BPK, saya ketemu KPK, begitu, gitu kan? Saya meyakini waktu itu, tapi saya setuju agar ini ditunda sampai pemilu, agar tidak dituduh pemerintah ini ingin menjegal Anies. Ya, sebagai Menko Polhukam bertanggung jawab terhadap pemilu waktu itu ya. Dan ini sejalan dengan apa yang pernah terjadi dan muncul di koran, kan? Denny Indrayana kan datang ke rumah saya. Masalahnya masalah Anies lagi. Prof Mahfud katanya, Anies ini mau dikriminalisasi kayaknya. Enggak lah, saya bilang. Enggak lah, siapa yang mau berkriminalisasi? Enggak, ini mau ditetapkan menjadi tersangka gitu. Enggak, saya bilang. Gini aja, Anies jadi calon presiden atau tidak itu tergantung pada partainya. Partai koalisi kan waktu itu Nasdem, PKS, dan Demokrat. PKB, iya kan? 4 kan? Saya yang bertanggung jawab di pemerintah, Anies tidak akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Gitu. Saya akan bicara ke publik. Karena ini mau pemilu sesuai dengan kebijakan Kejaksaan Agung. Tapi Anda, saya bilang, Anda datang dong ke partai politik agar Anies itu mendapat tiket. Karena waktu itu kan Anies dengan 4 partai itu harus solid nih. Kalau satu mundur aja nggak bisa. Nah, yang saya dengar, Partai Demokrat itu mau mundur dari pencalonan Anies kalau Anies tidak mengajak AHY sebagai wakil. Saya bilang gitu sama si Daniel. Oleh sebab itu mari kita bertanggung jawab. Anda jaga Partai Demokrat agar tetap mendukung Anies bersama yang lain. Saya akan jaga agar proses hukum Anies ini ikut kebijakan pemerintah. Nanti ajalah sesudah pemilu agar tidak dikira politisasi dan sebagainya. Nah, dan itu betul. Lalu Denny, ini nanti Anda boleh tanya ke Denny, dan saya izinkan Denny sekarang membuka pembicaraan berdua saya itu. Dia tanya begini ke saya, Pak Mahfud mendukung Anies kan? Enggak, saya bilang. Enggak, saya enggak mendukung Anies. Tapi saya jamin Anies tidak akan dikriminalisasi sampai pemilu. Saya bilang gitu. Saya jamin ini. Tanya ke Denny. Tugas Anda menjaga Anies di sana. Saya tidak dukung Anies. Pak Mahfud dukung siapa? Saya sebutlah dukungan saya kepada satu dari inilah dukungan saya gitu. Tapi jangan dibuka. Nah, sekarang kalau mau buka aja. Kan sudah selesai, ya. Artinya waktu itu saya memang melindungi Anies, betul. Bahkan ketika ketua PKS tuh, Syaihu, kemudian junior saya Aziz yang dari Jogja yang sekarang calon Jawa Tengah bersama 2 orang pimpinan PKS lain datang ke rumah saya. Nah, di antara perjalanan panjang itu cerita Anies harus dilindungi hak-hak politiknya agar dia maju. Kan ada isu Pak Jokowi tidak suka apapun. Enggak, saya bilang, saya pemerintah. Anies kalau dari sudut hukum ya, saya bilang, enggak lah, ini masih jauh, masih harus ada ini, harus ada itu. Meskipun dugaannya sudah ada. Gitu. Tetapi kan untuk dugaan itu harus ada proses-proses lain sehingga ini bisa waktunya bisa tidak bersamaan dengan pemilu. Saya bilang gitu tuh.